Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam semiotika. Kalau Anda belum mengerti semiotika itu secara detail bagaimana, bisa Anda saksikan di video saya yang dulu pernah saya upload 1 tahun yang lalu. Itu bisa Anda saksikan. Sekarang tuh macam-macam semiotika. Nah, apabila Anda nanti mengambil judul yang mana menggunakan pendekatan semiotika, itu nanti akan lebih detailnya apabila Anda menggunakan macam-macam semiotika ini. Jadi Anda tidak kemana-mana larinya dalam penelitian Anda. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu semiotika secara umum ya. Secara umum semiotika itu adalah merupakan suatu kajian yang mana dia meneliti atau dia mengkaji suatu tanda-tanda. Mengkaji tanda-tanda ini sederhananya seperti itu. Dia mengkaji tanda-tanda. Dalam kajian semiotika ini menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu semua itu merupakan tanda-tanda fenomena yang terjadi, yang ada di masyarakat itu bisa dipelajari. Itu tanda-tanda, sesuatu tanda-tanda yang bisa dipelajari. Apa-apa saja yang bisa dipelajari, misalnya suatu aturan-aturannya, konvensi yang memungkinkan tanda-tanda itu tadi, aturan-aturan itu bisa dijadikan suatu yang mempunyai arti atau mempunyai pemaknaan. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan skripsi, di situ ada tanda, misalnya rata-rata orang desa sana itu suka mendefinisikan hal-hal goib seperti dalam kehidupannya sehari-hari, mendefinisikan bahwa seakan-akan itu akan terjadi hal buruk kalau melihat hal-hal goib dan sebagainya. Nah, itu kan bisa Anda kaji dengan semiotika yang nanti tanda-tanda itu mempunyai suatu arti. Oke, kita lebih detailnya, kita menyangkut pada macam-macam tanda-tanda yang diungkapkan oleh Petada di dalam bukunya. Itu ada 9 macam semiotika. 9 macam semiotika. Yang pertama yaitu semiotika analitik. Apa yang dimaksud semiotika analitik? Analitik ini dia secara umum mengkaji tanda-tanda. Tanda-tanda yang mana tanda-tanda itu nanti dimaknai dan juga nanti dijadikan suatu ide dan objek yang diteliti. Misalnya kita fokus pada ini secara umum ya. Kalau analitik itu secara umum di suatu tanda, misalnya tanda lambang atau tanda-tanda pada lembaga, yang mana di situ nanti bisa mengasumsikan suatu ide. Misalnya ada tanda di masyarakat itu singa, tandanya singa, masyarakat ini lambangnya singa, atau enggak di suatu tempat mempercayai suatu lambang singa, atau enggak kuda dan sebagainya. Itu sakral lah ibaratnya. Nah, tanda-tanda ini, simbol ini bisa Anda maknai, bisa menjadikan suatu ide bahwa di masyarakat tersebut dengan lambang itu dia menjadi misalnya dia kepercayaannya dia menjadi seekor yang seperti singa yang pemberani. Nah, itu dengan lambang singa itu. Ini tanda-tanda ini bisa diteliti. Nah, lebih fokusnya lagi kalau sampai menggunakan semiotika analitik, atau enggak dari gambar singa itu tadi bisa dimaknai suatu organisasi itu dia lebih suka dengan baju naga. Ada baju naga, rata-rata memakai baju naga di situ. Nah, itu bisa dimaknai bahwa ketika dia memakai baju yang naga itu dia akan lebih powernya lebih keluar atau dia lebih kuat. Nah, itu bisa dimaknai. Itu merupakan kajian semiotika yang menggunakan analitik ini tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada semiotika deskriptif. Semiotika deskriptif ini semiotika yang memperhatikan sistem tanda-tanda yang dapat kita alami sekarang. Seperti tanda-tanda yang dulu ada sekarang tetap juga ada. Misalnya mendung, berarti sebentar lagi akan hujan. Nah, tanda-tanda mendungnya itu merupakan semiotika deskriptif ya.
yang mana mendung itu nanti akan mengakibatkan hujan, bentar lagi akan ada hujan. Dan juga misalnya semiotika ini, kalau kenapa itu kan sudah maklum, misalnya pakai semiotika deskriptif kan sudah maklum, mendung yang mesti hujan, kita sudah tahu lah. Jangan salah, semiotika deskriptif ini biasa kalau Anda mengenali rezeki dari alam, misalnya Anda mengandalkan rezeki Anda dari situasi alam, ini sangat bermanfaat sekali menggunakan semiotika deskriptif ini. Anda tahu nelayan itu ketika berlayar dia mengandalkan ombak. Jadi ombak tinggi berarti sekarang bagus untuk berlayar, atau ombak sangat tenang, ini tidak bagus untuk berlayar. Nah, ini kan pemaknaan melalui tanda-tanda ombak tadi. Ketika nelayan akan berlayar, dia melihat ombak-ombak tadi, apa ombak ini sedang tenang atau nanti bakalannya ini ikannya tidak banyak karena ombaknya sekian. Nah, ini bisa dijadikan suatu tanda-tanda yang disitu masuk dalam golongan semiotika deskriptif. Nah, kemudian semiotika yang selanjutnya yaitu adalah semiotika faunal. Faunal ini biasa dikatakan itu memperhatikan tanda-tanda hewan atau makhluk hidup selain manusia. Hewan, tanda-tanda pada hewan. Nah, hewan ini biasanya menghasilkan tanda dengan cara kita berkomunikasi dengan sesamanya. Hewan berkomunikasi dengan hewan ya. Nah, tapi bukan berarti kita ngomong dengan bahasa hewan, misalnya ada kucing meong kita bilang meong, bukan seperti itu, tapi kita memperhatikan tingkah lakunya hewan itu. Nah, ini sangat bermanfaat juga kalau dia, misalnya Anda bingung tentang penelitian semiotika, apakah hanya bisa meneliti film, apa bisa meneliti budaya dan sebagainya. Enggak, Anda bisa juga meneliti hewan, tapi hewan ini biasanya untuk penelitian yang khusus dalam bidang biologi, khusus dalam bidang kedokteran dan sebagainya. Ini biasanya menggunakan semiotika faunal, dia mengkhususkan misalnya pada hewan. Jadi misalnya ketika kita melihat ayam yang sedang berkotek, nah berarti kita menandai hal tersebut, ayam ini sedang ingin bertelur, ayam ini sedang ada sesuatu misalnya di kandangnya itu rame ya, kotek, berarti itu menandakan bahwa ayam itu sedang ada masalah atau ada ular dan sebagainya. Nah, ini kita dapat ketahui dengan semiotika faunal, tanda-tanda itu. Misalnya juga kalau ayam di malam hari misalnya sedang ya itu ya ketakutan ya, misalnya petok-petok dan sebagainya, berarti di dalamnya ada yang ingin memangsanya. Nah, itu biasanya digunakan, dispesifikan dengan menggunakan semiotika faunal. Faunal ini khusus pada hewan. Lalu yang kemudian ini kita bisa lanjut yaitu semiotika kultural. Semiotika kultural ini menelaah tentang tanda yang berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu. Nah, kita tahu bahwa masyarakat yang sebagai kita masyarakat itu adalah makhluk sosial. Ini mesti di dalamnya memiliki sistem budaya tertentu, yang mana budaya ini secara turun-temurun masih berlaku, atau secara turun-temurun ini terus dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat. Nah, ini semiotika kulturalnya, budaya dalam masyarakat yang merupakan sistem itu kita lihat tanda-tandanya, tanda-tanda tertentu yang membedakan antara masyarakat lain dengan masyarakat yang lainnya lagi. Misalnya begini, semiotika kultural kita melihat tanda-tanda bahwa masyarakat yang berada di budaya situ mempunyai karakter A, masyarakat yang di budaya B itu mempunyai karakter B. Nah, seperti begini realnya orang Arab dengan budayanya di sana itu beda sekali dengan orang Indonesia. Mengapa tanda-tanda seperti itu? Karena memang budayanya di sana yang memang sejarah turun-temurunnya orang Arab itu lebih suka dia bersuku-suku ya. Saya bukan mungkin sekarang sudah ada kebijakan-kebijakan yang tidak boleh terlalu bersuku-suku. Nah, hal tersebut itu nanti mempengaruhi karakternya.
dan juga orang Arab tuh lebih dominan keras dan sebagainya, orang Indonesia biasa-biasa, lemah lembut dan sebagainya. Nah itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Atau enggak Anda melihat dari suku-suku ya, antar suku, misalnya suku Jawa dan suku itu karakternya sudah berbeda. Nah ini bisa dilihat dari tanda-tanda semiotika kultural atau dari budayanya. Kita lihat misalnya kita mempunyai penelitian karakter dari budaya A dengan karakter dari budaya B, kita timbulkan. Dan kemudian ini kita lanjut ke semiotika naratif. Naratif ini lebih menelaah apa yang ditelaah, yaitu adalah narasi yang bersifat mitos dan juga secara lisan ke lisan. Jadi cerita masyarakat, cerita rakyat itu enggak tahu benar apa enggak. Nah ini tanda ini yang kita teliti, yang mana tanda ini nanti kita maknai. Misalnya dari masyarakat ke masyarakat itu menceritakan bahwa kita tidak boleh duduk di bantal, nanti kalau duduk di bantal itu pantatnya bisulan. Nah tanda-tanda ini kita maknai bahwa memang benar apa tidak kalau duduk di bantal itu bisulan, ternyata tidak. Nah tanda-tanda itu kita maknai bahwa orang zaman dahulu itu adalah memaknai tanda duduk di bantal itu memang tidak boleh nanti bisulan itu untuk hanya menakut-nakuti. Nah ini kan mitos yang bisa kita maknai. Atau enggak misalnya kalau kita dulu pernah mendengarkan bahwa orang dulu sangat melarang anak perempuan itu untuk keluar setelah maghrib, nanti ada dicolong dicolong makhluk halus dan sebagainya. Nah ditakut-takuti seperti itu. Nah ini kan maknanya bahwa orang tua ini memperhatikan anaknya. Pada waktu itu memang disuruh jangan keluar habis maghrib, itu bahaya dan sebagainya, nanti ada dicolong kolong WW dan sebagainya. Nah tanda-tanda ini adalah dari cerita lisan ke lisan, yang mana itu bisa dimaknai bahwa akankah maknanya itu untuk kebaikan atau keburukan. Nah itu bisa kita teliti dari semiotika naratif, dari naratif yang nanti bisa dimaknai. Terus selanjutnya adalah semiotika natural. Nah semiotika natural ini adalah yang menelaah tanda-tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang seperti tadi itu beda ya, kalau tadi itu tanda-tanda yang bersifat umum seperti ini mendung akan hujan, itu bukan hanya alam, itu macam-macam tanda-tanda. Misalnya orang perutnya bunyi maka dia akan lapar, maka dia ingin makan. Nah kalau ini semiotika natural ini lebih ke alam. Misalnya air sungai keruh, ini menandakan di hulu telah turun hujan. Nah misalnya ada tanda-tanda juga di alam sekitar, pohon-pohon ini mulai menguning, berarti ini akan memasuki musim kemarau. Dan juga bisa juga orang-orang memaknai secara kehidupan, seperti dia melihat bahwa tanda-tanda ketika orang-orang sedang ingin berpariwisata itu mesti ada badai. Setiap orang-orang ingin berpariwisata ini sedang ada badai. Nah ini secara semiotika ini memaknai bahwa dengan ada badainya berarti orang-orang dilarang untuk berpariwisata, dilarang untuk jalan-jalan dan sebagainya. Atau enggak kemarin orang-orang memaknai kejadian alam bahwa kok di setiap hari ini musimnya kok dingin terus orang-orang itu males keluar. Nah ini mungkin ada sesuatu hal yang memang kita dilarang A, larang B, larang C, atau itu nanti terkena balak lah ibaratnya kita apabila kita keluar dan sebagainya. Nah tanda-tanda ini bisa dimaknai sebagai semiotika natural. Kita nanti meneliti sebenarnya masyarakat ini kenapa sih kalau ada misalnya bulan purnama itu malah takut dan sebagainya, dia ketok-ketok piring dan sebagainya. Kenapa sih orang-orang ini kalau ada bulan purnama kok malah ketok-ketok piring? Nah itu kita bisa artikan secara semiotika natural ini. Jadi kejadian alam kita maknai, tapi maknai melalui makna secara masyarakat itu tadi atau objeknya tadi. Nah yang selanjutnya adalah semiotika normatif.
Semiotika normatif, ya ini semiotika yang khusus, dia menelaah tanda-tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, rambu-rambu lalu lintas. Kalau ini banyak ya sudah orang yang menggunakan semiotika normatif ini, seperti tanda-tanda di mana ada tanda di misalnya pom bensin ada rokok yang terbakar terus ditandai garis miring. Nah, itu merupakan tanda-tanda bahwa orang di situ dilarang untuk merokok. Misalnya juga di tanda lampu merah, hijau, kuning, itu menandakan orang di situ kalau dia lampu merah dia harus berhenti, lampu kuning bersiap-siap, lampu hijau jalan. Nah, ini yang bisa diteliti kalau kita menggunakan semiotika model normatif. Ini kita fokus di situ ya, yaitu memaknai rambu-rambu itu semiotika normatif. Nah, kemudian kita masuk ke semiotika sosial. Semiotika sosial ini semiotika yang menelaah sistem tanda-tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud kepada lambang sebagai perwujudan kata-kata maupun perwujudan dalam suatu kalimat. Misalnya dengan kata lain, semiotika ini menelaah sistem tanda-tanda yang terdapat di dalam bahasa. Misalnya di dalam suatu budaya itu ada suatu karakter bahasa, misalnya yang menandakan bahwa penegasan bahasa ya, seperti di Surabaya itu ada bahasa yang membuat bahasa itu menjadi tegas itu apa. Misalnya di daerah lain dengan bahasa tersebut itu menggunakan kalimat-kalimat tersebut itu menunjukkan persahabatan semakin raket, semakin baik gara-gara bahasa itu. Atau enggak dengan lambang itu, ketika dia ada lambang itu orang-orang dengan adanya lambang itu dia menjadi lebih bersatu. Nah, perwujudan itu lambang maupun kata-kata itu nanti dimaknai, itu nanti masuk juga bisa kita gunakan semiotika sosial. Banyak sebenarnya kalau semiotika sosial ini, yang selain itu juga ada di masyarakat, mungkin dengan pembangunan tempat, dengan adanya tempat itu melambangkan sesuatu, itu juga bisa dibuat. Misalnya ada juga pembangunan makam khusus, makam siapa gitu, itu bisa jadi semiotika sosial. Kemudian yang terakhir yaitu semiotika struktural. Semiotika struktural ya ini dia lebih menelaah ya sistem tanda-tanda melalui struktur bahasa. Jadi struktur bahasa ini bisa dimaknai, misalnya orang yang berbahasa lebih halus itu nanti karakternya orangnya halus. Misalnya orang yang berbahasa kasar itu karakternya orangnya lebih kasar. Nah, ini bisa dimaknai secara semiotika struktural. Jadi dia melihat dari bahasanya, bahasa, nada, intonasi tinggi rendahnya, terus nanti bahasa, kecepatan bahasanya, dia mau mengucapkan cepat atau pelan, itu juga nanti masuk ke budaya. Bisa budaya, misalnya budaya sekitar itu menggunakan bahasa yang keras, bahasa yang tinggi dan sebagainya. Itu nanti orang-orangnya dari fisiknya itu berpengaruh, fisiknya dan badannya, dari tingkah lakunya itu berpengaruh. Jadi juga ada bahasanya dia pelan, rendah, halus dan sebagainya, nanti juga melihat karakter orangnya, fisiknya juga nanti berpengaruh. Nah, itu bisa diteliti, bisa dimaknai secara semiotika struktural itu dari bahasa. Nah, itu tadi macam-macam semiotika ya, dari awal hingga akhir. Itu mungkin dari penelitian Anda menggunakan semiotika tok. Dalamnya semiotika tok itu semiotika yang mana? Bingung kan Anda? Meneliti tanda-tanda apa? Nah, ini nanti kita fokuskan semiotika yang mana, apa struktural, apa sosial, semiotika yang mana, apa kultural, atau meneliti hewan tadi ya, apa semiotika yang itu. Nanti kalau kita sudah menentukan semiotika pada yang mana, itu nanti kita akan lebih mudah ya, lebih mudah dalam menelitinya. Nah, mungkin kalau masih ada yang dibingungkan saya semiotika yang mana,
dan nanti bisa tanyakan di kolom komen. Oke, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.